Selamat datang di video kali ini. Jadi di video kali ini kita akan bahas saham grupnya Panin. Di video malam hari ini saya akan bahas saham Panin Financial, kodenya PNLF, dan juga Panin Sekuritas, kodenya PANS. Jadi kita mulai dulu dengan Panin Financial. Jadi yang Anda lihat sekarang ini adalah kondisi chartingnya PNLF. Harganya sekarang di 183. Seperti biasa kita coba tarik garis support dan garis resisten, lalu kita analisa chartingnya. Kita ngambil dulu garis support ya. Garis support saya akan ngambil di low pointnya sini, yang gap sini di 173. Habis itu resistnya saya ngambil 200 di sini ya, karena sini ada gap. Dia bisa perhatikan sini ada gap dan juga sini ada gap. Oke. Lalu range harga dari 173 ke 200 di sini ada sekitar 16% ya. Kondisi harganya sekarang di 183. Nah, nextnya resistnya itu ada di high-nya candle ini, yaitu di 220. Oke. Jadi ini support, ini resist, ini resist. Posisi dia sekarang ini sangat menarik ya. Dia ada candle hijau di sini di 183. Kalau misalnya dia tembus ya, tembus sekitar mungkin 190. Ini berapa nih? Ya, 190. Dia akan naik ke 220. Target dekat dia lah. Setidaknya 200 tembus lah. Ya. Karena dia udah pernah nguji ya 200 ini beberapa kali, dan sekarang dia lagi turun. Dia akan nguji lagi 200. Itu hal yang pasti ya, karena dia charting akan selalu untuk gap. Dia udah tutup sih, cuman dia akan nguji terus, dan sekarang dia lagi sideways. Kita lihat ke depannya apakah dia bisa tembus 200 dan closing di atas 200 atau enggak, dan continue naik ke 220. Tapi kalau misalnya lihat dalam 3 minggu ini ya, dalam 3 minggu ini harga sahamnya itu cenderung berada di atas 180, which is ini adalah kabar yang bagus, karena 180 menjadi titik support dia yang cukup valid ya, cukup strong bagi teman-teman yang lagi mau masuk di PNLF. Tapi saya rasa jarang yang tahu PNLF ya, karena PNLF sama PANS itu jarang dibicarakan di running trade, juga jarang muncul. Biasanya running trade itu pasti muncul saham-saham yang lagi hot ya, lagi banyak frekuensi transaksinya, banyak volumenya. Dan yang dibicarakan biasanya di forum-forum itu pasti saham-saham yang lagi hot-hot gitulah ya. Kalau PNLF sama Panin Sekuritas itu jarang, tapi justru jarang itulah kesempatan bagi kita sebagai individual investor atau individual trader. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut bahas Panin Sekuritas. Jadi ini hampir sama, kalau saya lihat ini kayaknya dia hampir sama kayak Adhikarya ya chartingnya ya. Dia cenderung sideways, dan ya boleh di-consider bagi teman-teman yang mau jadikan PNLF sebagai watchlist untuk minggu-minggu depannya. Kita akan bahas lagi saham Panin Financial ke depannya. Kita lihat satu minggu atau 2 minggu ke depan, apakah ada beneran naik atau cenderung masih sideways. Kalau sideways berarti kita lihat apakah memberikan kita kesempatan lagi untuk tambah gitu loh. Lanjut, Panin Sekuritas, kodenya PANS ya. Ini cukup menarik ya, di antara semua grup Panin kan terkenal tuh dengan pelit bagi dividen ya. Saham ini Panin Sekuritas dia ada bagi dividen, dan dividennya nggak tanggung-tanggung. Dividennya 100 rupiah. Itu kalau misalnya Anda beli di 1000, maka dividennya 10%. Anda tabung duit 100 miliar di Bank Panin, Anda nggak bakal dapat deposito yang rate-nya 10%. Oke, tapi kalau Anda beli Panin Sekuritas dapat dividen 10%. Kalau Anda belinya 1000. Kalau Anda belinya kemarin di 800 atau mungkin bawah sini 700, maka rate-nya lebih dari 10%.
Ini karena bagi dividen, makanya dia turun banyak seperti ini. Ini mengingatkan saya kepada PTBA ya. Bagi yang ngikutin T3 terus pasti tahu PTBA. Ya, kita lingkarin dulu. Di sini ada gap. Lalu kita coba tarik garis support dan garis resist ya. Kalau dari chartingnya seperti ini, sekilas kita akan ketemu angka 800 di sini ya. Maka kita pertama jadikan 800 sebagai angka ataupun sebagai landasan support. Lalu kita lihat apakah 800 itu bisa dijadikan sebagai landasan support atau enggak. Kalau misalnya kita sekilas lihat low point-nya candle ini ya, itu di sekitar 805. Dan kita bisa lihat di sini juga sering ya, 800 sering sentuh. Dan oke, pas 800 itu angka genap. Jadi gak apa-apa, kita jadikan 800 sebagai area support. Lalu kita ngambil area resist ya. Kalau misalnya sini ada gap gitu ya, gapnya kan sini turun sampai sini ya, gapnya gede nih. Kalau misalnya kita lihat seperti ini, maka angka resist yang terdekat ada di 900, angka genap. Ya, angka genap. Ngambil angka genap dulu. Anda bisa ngambil di sini sih berapa nih? Sini 930. Anda bisa ngambil 930 boleh. Tapi saya ngambil angka genap aja biar lebih gampang. Jadi antara 800 ke 900 ini ada 10% lebih ya. 12% ya, 12-13% untuk range harga dari PANS. Jadi kalau misalnya kita lihat, maka saya akan tunggu. Ini candle yang kecil-kecil ini ya, ini justru bagus. Saya suka candle yang kecil kayak gini. Dia turunnya pelan-pelan daripada turunnya kayak gini, dung ya kan, bending seperti ini. Ya, kalau misalnya ke depan 1-2 minggu ke depan harga saham Panin Sekuritas masih berada di atas 800 ya, masih berada di atas 800, itu merupakan hal yang lebih bahagia lagi bagi saya. Oke. Kalau misalnya dia turun ya di bawah 800 ya, di mana next supportnya? Ngambil low dari candle ini, yaitu di 765 ya, ngambil 765. Ini kita naikin dikit ya. Oke. Ngambil di 765. Tapi ingat bahwa sini ada gap. Dia akan berusaha untuk tutup gap. Dan sini juga ada gap awalnya ya. Cuman karena ya ini kan open gap juga. Jadi kita anggap gap baru di sini. Tapi ya sekitar sini lah ya. 905 sampai 1000. Antara sini. Untuk tutup gap ini. Tapi turun naik, jadi sebenarnya gap ini sudah nggak valid, gap ini sudah ketutup sama sini. Sekarang gap baru di sini ya, jadi ini kita hapus aja deh. Oke, kondisinya sekarang di tengah-tengah antara 800 ke 900, di 845 sekarang. Kita harapin dia turun ya, ataupun dia selalu berada di atas 800, turun dan membentuk mungkin bentuk W nanti atau bentuk U. Kalau dia bisa melebihi angka 875, oke, bisa, ini berapa nih, 870 lah, 870 ya, maka ada kemungkinan dia akan terus naik, tutup gap di mungkin 1000 dulu. Ini berapa nih, kalau misalnya kita 875 lah ya, 875 kita beli, 875 itu ngambil openingnya sini ya, openingnya candle ini ya di 875. Sorry, 870 ya. Kok tadi aku lihat 875 ya? 870. 870 ke 1000. 15%. Ya, sesuai lah. Biasa sih harga saham-saham kalau misalnya lagi naik kayak gitu, kalau dia bentuk W naik atau bentuk U naik, itu biasa rentang harganya itu sekitar 8 sampai 15%, bahkan kadang ada yang sampai 20%, tergantung sih. Kalau saham-saham kayak WG itu bisa 10% sampai 15% lah.
ya untuk WG. Tapi kalau untuk Panin sekuritas saya rasa 15% bisa. Jadi tadi ada Panin apa tadi ya? Panin PNLF ya. Panin Life, Panin Financial ya, Panin Life pula. Panin Life kan itu ya, insurance ya. Panin Life. Yang ini Panin Financial. Aduh, namanya PNLF pula. Aku kira Panin Life. Panin Financial. Oke. Ini kita tunggu ya, kita tunggu. Lalu ada Panin Sekuritas juga kita tunggu. Kalau bisa beli lebih mendekati 800, why not gitu ya. Why not? Kita tunggu aja. Panin Sekuritas. Ini mungkin satu-satunya. Kayaknya nggak satu-satunya sih. Panin dulu juga ada bagi dividen sih. Beberapa waktu yang sangat lalu-lalu ya. Ini juga kita tunggu. Jadi untuk grup Panin sahamnya boleh lah ya. Sahamnya boleh untuk dipantau ke depannya. Jadi nggak usah cari saham-saham yang aneh-aneh yang nggak pernah dengar ya. Sedangkan grup Panin kan kalian tahu lah ya, ada Bank Panin gitu ya, ada ANZ. Jadi lebih tahu backgroundnya. Jangan saham-saham yang baru IPO yang kalian nggak kenal dia juga nggak kenal kamu, lalu Anda invest uang kalian, tabungan kalian di saham-saham seperti itu. Mending sahamnya diinvest di saham-saham yang perusahaannya sudah lama di Indonesia dan juga sudah terkenal luas ya. Mungkin kalian sendiri aja belum dengar Panin Sekuritas dan PNLF tadi ya. Mungkin di kalangan para trader lain, dua saham ini cukup terkenal. Kita nggak tahu juga kan. Mungkin sekian untuk pembahasan grupnya Panin. Kita next bahas saham lain ya. Saya coba cari lagi saham-saham lain, saya buatin videonya lalu kita bahas. Oh ya, tadi ada siapa yang request HMSP ya. Kita sekilas ya, HMSP. Kita lihat HMSP dulu. HMSP, HMSP kemarin sempat dia naik ya. Dia naik mau tutup gap sini. Oke. Sini ada gap juga sih sebenarnya. Ada gap baru dia. Tapi turun lagi. Apalagi sekarang beritanya laporan keuangannya anjlok kan. Tapi ya emang zamannya Covid orang nggak rokok juga kan. Ini nanti lama-lama balik juga dia nanti ke atas lebih dari 2000 ini. Cuman ya untuk sekarang ini HMSP saya rasa tunggu dulu lah ya. Kan saya nggak pernah nyaranin beli harga saham pada saat dia lagi turun, dan juga saya sering bilang saya nggak tahu bottomnya di mana. Jadi kita lihat aja ke depan ya, ke depan kita harapin harganya ya seperti kayak gini lagi lah, bentuk U gitu ya, bentuk U gitu baru naik ya. Mungkin nanti U nya di bawah sini 1550 maybe, who knows, mana tahu tembus 1490. Mana 1490, mouse-nya ini kayaknya harus diganti nih. 1490. Sini. Aduh. Mau tahu nanti dia turun ke sini. Ya. Ngambil lagi sini ya, low-nya sini ya. Ya kita lihat aja lah ke depan HMSP. Untuk sekarang sih nggak disaranin beli. Ya. Gimana mau saranin beli kalau misalnya lihat charting seperti ini kan? Berbahaya gitu loh. Oke, mungkin sekian untuk ulasan grupnya Panin. Kita jumpa lagi di video saya berikutnya. Bye bye.